Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tugas mata kuliah akuntansi komputer lanjutan akan mempresentasikan sebuah tutorial mengenai salah satu software akuntansi yang paling banyak digunakan di Indonesia, yaitu Accurate. Kita pakai versi 4. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Siti Nur Fatmawati. Yang kedua Melia Maulidina. Yang ketiga Amanda Dwi Wardani. Yang keempat Clara Disadila Dayani. Dan yang terakhir ada Abdul Aziz. Oke, kita langsung masuk aja pada layar awal ya, atau layar pembukaan. Di sini terdapat 6 menu utama yang wajib kita ketahui sebelum memulai proses pembukuan. Yang pertama di sini ada buat data perusahaan baru. Menu ini digunakan saat kita ingin membuat basis data atau database akuntansi yang benar-benar baru atau dari awal. Nah, kita dimulainya dari menu ini dulu. Yang kedua, itu ada buka data perusahaan. Menu ini berfungsi untuk membuka kembali file data perusahaan yang sudah pernah kita buat dan kita simpan sebelumnya di komputer. Kalau misalnya kalian udah pernah nyoba terus pengen pakai data yang itu lagi, bisa pakai menu yang ini. Yang ketiga ada buka data terakhir. Menu ini jalan pintas untuk langsung membuka file database yang terakhir kali kita akses sebelum aplikasi ditutup. Misalnya kalian lagi di pembelian, nah itu bisa dilihat dari situ lagi, dari menu yang ini maksudnya. Yang keempat ada jelajahi data perusahaan contoh. Accurate menyediakan data simulasi perusahaan fiktif yang sudah jadi. Kita bisa menggunakannya sebagai media latihan atau contoh pembelajaran. Buat kalian yang misalnya belum tahu nih Accurate itu seperti apa sih, bisa dilihat dari menu ini. Nah, yang kelima ada perbaiki data. Menu ini digunakan untuk memeriksa sekaligus memperbaiki data jika terjadi kerusakan atau error akibat komputer mati mendadak atau kendala teknis lainnya. Nah, yang terakhir di sini ada yang keenam, yaitu data cadangan. Menu ini berfungsi untuk melakukan proses restore atau memulihkan data dari file cadangan backup. Jika file utama kita hilang atau rusak, bisa dilihat dari menu ini. Oke, next. Selanjutnya kita bikin data baru. Di sini buat data perusahaan baru, terus pilih lokal, terus ketik yang titik 3 itu, kita buat data baru. Nama file baru kita itu Bengkel Tamajaya 626F. Terus kita create, terus oke. Kita tunggu beberapa menit. Oke, di sini kita masukin kata sandinya, sama aja sih kata sandi sama penggunanya, supervisor. Terus oke. Nah, di sini kita pilih bahasanya, kita pilih bahasa Indonesia ya. Kita pilih persiapan standar, terus lanjut. Ini nama perusahaannya Bengkel Tamajaya 626F. Alamatnya Jalan Citra Raya Utara Barat nomor 29. Mata uangnya IDR karena kita Indonesia. Oke, lanjut. Nah, kas kecil ini kita ganti dengan kas tanggal 30 Mei 2026. Terus saldonya itu sejumlah 10 juta.
itu juga kita hapus. Nah, kalau bank ini kita ganti aja di tanggalnya, tanggal 30 Mei 2026. Saldonya 25 juta. Hapus. Nah, total kas dan banknya 35 juta. Lanjut. Kita isi informasi pelanggannya, pelanggan umum, isi PT Antar Cepat. Terus ketik saldo awal, isi nomor fakturnya AC-01, tanggal 30 Mei 2026. Terus kita isi saldo awalnya 5 juta, terus enter. Kita hapus dulu yang ini. Terus oke. Saldo awal kita 5 juta. Next. Oke, langkah selanjutnya itu isi informasi pemasok. Kita isi nama pemasoknya itu PT Oli Utama, terus ketik saldo awal, terus isi nomor faktur yaitu OU-01, terus isi tanggal 30 Mei 2026, terus isi saldo awalnya yaitu saldo awal 2 juta. Habis itu kita pencet oke. Di situ klik lanjut, terus kita pilih metode persediaannya. Di sini kita milih metode rata-rata karena harga beli suku cabang otomotif sering berubah-ubah dan barangnya tidak memiliki masa kedaluarsa cepat, sehingga metode ini lebih konsisten untuk menjaga kestabilan harga pokok penjualan. Habis itu kita langkah selanjutnya itu isi informasi barang. Di sini kita isi nomor barang, nama barang, terus tanggal stok dan kuantitas satuan, harga beli akhir satuan, terus harga jual. Nah, kita isi nomor barang B01, terus nama barangnya oli mesin Matic, tanggal stoknya 30 Mei 2026, kuantitasnya 200, satuannya yaitu botol, terus harga beli akhir atau satuan 45.000, harga jualnya 85.000. Habis itu saat main aja kayak tadi, B01 B02 busi standar 30 Mei 2026, kuantitas sama 200, terus harga beli satuannya picis, terus harga beli akhir atau satuan 5.000, terus harga jualnya 10.000. Terus barang yang ketiga itu kampas rem, tanggal stoknya itu 5 Mei Juli 5 Mei Juli. Terus barang ketiga yaitu kampas rem depan, tanggal stoknya yaitu 30 Mei 2026, kuantitasnya sama 200, satuannya juga sama picis, harga akhirnya satu atau satuan yaitu 15.000, terus harga jualnya itu 45.000. Langkah selanjutnya itu informasi jasa. Kita isi kodenya itu SIN strip 01, terus namanya yaitu berupa jasa servis ringan dan ganti oli. Terus habis itu kita isi harga jualnya yaitu 55.000. Terus habis itu langkah selanjutnya yaitu udah selesai. Ini hasil akhirnya. Berikut rangkuman dari data yang sudah kami masukkan. Dari bahasa yang digunakan di Akuret adalah bahasa Indonesia. Terus nama perusahaan adalah Bengkel Tama Jaya Utama, strip 626F. Lokasi di
di Jalan Citra Raya Utama Barat nomor 29. Terus level mata uangnya adalah IDR. Terus perusahaan mempunyai 35 juta total nilai kas atau bank. Terus total piutang yang belum dibayar adalah 5 juta. Dengan total hutang yang belum dibayar adalah 2 juta. Untuk metode perhitungan persediaan, kami memilih rata-rata. Setelah selesai, kita akan mengecek derajanya, laporan, daftar laporan, pilih buku besar, lalu pilih neraca saldo klasik. Nah, di sini kita tinggal masukin aja ya tanggalnya 30 Mei 2026, lalu langsung kita enter aja. Nah, di sini muncul nih hasilnya. Kas dan banknya 35 juta, kasnya 10 juta, banknya 22 juta, akun receivable-nya 5 juta, persediaan barang dagangnya telat 13 juta, akun payable-nya 2 juta di kredit, lalu ada opening balance equity-nya 51 juta di kredit. Masing-masing debit kreditnya itu 53 juta. Balance ya guys. Selanjutnya, setelah mengecek neraca saldo klasik, kita mengecek bukti jurnal umumnya ya. Kita klik daftar, lalu buku besar, lalu klik bukti jurnal umum. Nah, selanjutnya di sini kita klik baru, buat dokumen baru. Di sini kita ubah, voucher nomornya sudah tertera, lalu tanggalnya 30 Mei 2026. Untuk deskripsinya kita masukkan request opening balance to retained earning bengkel Tamajaya 626F. Di sini kita masukkan akunnya ya, kita pilih akun opening balance equity, lalu masukkan nominalnya di debit 51 juta, memonya kita isi sesuai deskripsi. Selanjutnya kita masukkan akun kedua yaitu retained earning dengan nominal 51 juta di kredit, memonya sama ya. Lanjut kita mengeceknya lagi ya, setelah tadi nambahin, kita cek lagi di neraca saldo klasik, terus kita klik perbarui. Nah, di sini tuh udah muncul nih retained earning. Selanjutnya di sini kita ada contoh kasusnya. Yang pertama itu tanggal 1 Juni 2026, membeli perlengkapan bengkel melalui kas dengan nomor voucher OP15-1. Mula kita pilih yang di penjelajah ini, kita pilih kas bank, kita pilih pembayaran, platformnya yaitu kas, nama akunnya, nomor vouchernya sesuai sama yang di contoh kasus tadi, OP15-1, tanggalnya 1 Juni 2026, dengan memo pembelian perlengkapan bengkel yaitu bengkel Tamajaya 626F. Kita masukkan juga amounnya 450.000, account name-nya perlengkapan 450.000, lalu memonya kita copy paste aja ya. Lanjut, untuk tanggal 3, pelanggan membeli produk sebagai berikut di bawah ini dan dibayar secara tunai dengan nomor faktur SI per 15/001 dengan nomor penerimaan CR 15/001, masuk kas. Mula kita dari penjualan, kita pilih faktur penjualan, kita isi nama pelanggannya ya. Kita klik dari sini, atau kita mau ketik juga bisa ya, ketik nomornya 1000, nanti langsung munculnya pelanggan umum. Kita isi invoice-nya sesuai soal SI 15/001. Invoice date-nya ini tanggal invoice masuknya yaitu tanggal 3 Juni 2026, sama ya, ship date-nya juga sesuai sama invoice date-nya. Lalu kita enter aja. Terus ke bagian item, kita pilih B1 yaitu oli mesin matic. Kita tambahkan kuantitinya sesuai sama soalnya yaitu 5 piece, unit price-nya 85.000. B3. Lanjut masukkan akun kedua yaitu B3, kampas rem depan. Kita masukkan juga kuantitinya 5, unit price-nya 45.000. Ini amount-nya udah otomatis ya, kita enter aja. Nah, kita klik terima bayaran, kita ganti
bekas ya guys. Terus tanggalnya kita ganti jadi 3 Juni 2026. Lalu kita ganti pay date-nya jadi 3 Juni 2026 sesuai sama soalnya ya guys. Semuanya kita isi dengan penerimaan penjualan atas faktur SI 15001. Yang kita lanjut ya, isi invoice nomornya. Nomor invoice-nya sesuai sama yang di soal. Date-nya juga ya, 3 Juni, amount-nya 650.000. Kita lanjut enter aja, pastikan bagian bayar ini tercentang ya guys. Setelah seperti itu, kita klik simpan dan tutup. Nah, di sini sudah tertera ya guys, seperti berhasil. Selanjutnya, ada transaksi juga di tanggal 5 Juni 2026, yaitu melakukan pembelian kepada pemasok PT Oli Utama atas produk sebagai berikut. Nah, di bawah ini ada nih, dibayarkan secara tunai dengan menggunakan bank dengan nomor faktur pembelian yaitu PA strip 99 dengan nomor formular PI 15001 untuk nomor pembayaran pembelian. Kita klik pembelian, faktur pembelian. Nah, terus kita isi nih vendornya 1001 yaitu PT Oli Utama, atau enggak kalau nggak bingung angkanya kita klik ini aja nih IDR-nya. Ya. Lanjut kita isi form nomornya 1000 ya. Untuk invoice-nya sesuai sama di soal PI 15001, lalu lanjut invoice date-nya sesuai sama yang di soal 5 Juni 2026. Ship date itu ngikut sama invoice date ya guys. Jadi ini sama. Kita enter aja. Lanjut ke bagian item, kita pilih oli mesin matic. Pokoknya kita ikutin yang di soal. Di sini ada oli mesin matic dengan quantity 10. Lalu unit price-nya 45.000. Nanti kita lanjut enter aja sampai barcode yang muncul. Lanjut akun kedua yaitu busi standar, lalu masukkan quantity-nya 10. Lalu masukkan unit price-nya ya. Di sini unit price-nya 5.500. Lanjut kita enter aja ya. Cek lagi. Setelah oke, kita simpan dan tutup. Terus lanjut ke bagian kedua ya, purchase payment-nya. Kita pilih PT Oli Utama. Lanjut banknya, kita pilih bank. Kita isi payment date-nya, kita perhatiin juga sequi date-nya. Lalu lanjut ke invoice nomornya. Nomor invoice yang pertama itu ada OU01. Sini 30 Mei 2026. Yang kedua itu 5 Juli 2026 ya guys. Ya, jangan lupa memonya diisi pembayaran atas faktur pembelian PI 15001. Setelah semuanya sudah siap, kita klik simpan dan tutup. Simpan dan tutup. Selanjutnya, di sini ada transaksi tanggal 9 Juni 2026. Bengkel Tamajaya memberikan pelayanan jasa baru yaitu spuring and balancing. Kita klik penjelajah, terus persediaan, barang dan jasa, dan klik yang baru. Nah, di sini ada tipe barangnya. Kita klik yang service. Nomor barangnya SIN 02, terangannya spuring and balancing. Terus unitnya set. Terus habis itu kita klik akun-akun. Ini kita cek ya, ininya penjualan dan akun penjualannya ini potongan penjualannya. Habis itu kita klik OK. Selanjutnya kita ada transaksi tanggal 11 bulan 6 2026. Pelanggan umum menerima jasa sebagai berikut di bawah ini dan dibayar secara tunai dengan nomor faktur SI 15002 dan nomor penerimaan CR 15002. Masuk ke kas. Ini kita ke penjelajah, penjualan, dan faktur penjualan. Pelanggannya 1000, ntar menjadi pelanggan umum. Habis itu nomor invoice-nya SI 15002 tanggal 11 bulan 6 2026. Ini juga 11 bulan 6 2026. Habis itu ini COD. Itemnya kita klik jadi SIN strip 01, jasa servis ringan dan ganti oli. Kuantitinya diubah jadi 5.
terus unit price-nya 55.000, amount-nya 275.000. Terus kita enter. Yang kedua, SIM strip 02, itu scoring and balancing, quantity-nya 5 juga, dan unit price-nya 50.000, amount-nya 250.000. Habis itu kita klik terima pembayaran. Ini 1.000 pelanggan umum, terus yang bank kita ganti jadi kas. Tanggalnya diubah jadi 11/06/2026. Ini tanggalnya juga diubah. Memonya kita tulis penerimaan penjualan atas faktur SI _15_002. Ini kita cek nih udah bener ya. Ini tanggalnya dicek, amountnya dicek, paymentnya dicek. Ini dicek udah centang atau belum, tanggal diskonnya 11 Juni 2026. Habis itu kita cek ininya nih, paling bawahnya nih, kita klik simpan dan tutup. Nah udah paid ya guys. Habis itu kita klik lagi simpan dan tutup. Selanjutnya tanggal transaksi 25/06/2026 melakukan penyetoran sejumlah uang dari cash ke bank, yaitu kita klik buku besar, bukti jurnal umum. Ini diubah dulu voucher nomornya jadi JV _15_001. Tanggalnya diubah jadi 25/06/2026 sesuai yang ada di gambar. Ini kita ketik deskripsinya top up cash bank. Oke, udah. Terus garis miring bengkel Tamajaya strip 626F. Ini nomor account-nya, kita cari yang bank. Habis itu kita enter, debitnya 5 juta, enter lagi, enter, memonya ikutin yang description, enter. Habis itu kita cari lagi yang kas. Ini kreditnya udah, memonya kayak tadi. Kita cek dulu nih debit sama kreditnya nih, balance ya, 5 juta, ini 5 juta. Habis itu kita simpan dan tutup. Oke, selanjutnya di sini kita ke soal. Pada tanggal 30 Juni 2026 melakukan pembayaran gaji karyawan Bengkel Tamajaya untuk bulan Juni 2026. Nah, pertama di sini kita ke penjelajah, lanjut ke kas bank, terus pembayaran. Untuk bagian platformnya kita isi 1000.01, enter kas. Untuk voucher no-nya kita isi OP15 strip 2. Nah, di sini untuk tanggalnya kita ganti tanggal 30 Juni 2026. Lanjut ke bagian memo, kita ketik pembayaran gaji Juni 2026, buka kurung Bengkel Tamajaya strip 626F. Nah, untuk amount-nya di sini kita lihat di 500.000. Next, selanjutnya kita isi di bagian account no ke 6201, yaitu beban gaji lembur dan THR. Enter 500.000 ya. Memonya kita salin, terus enter. Nah, selanjutnya kita lihat nih untuk total paymentnya udah 500.000 atau belum. Kalau misalnya udah, lanjut kita simpan dan tutup. Oke, untuk contoh kasus soalnya kita di sini udah selesai. Tadi ada berapa soal tuh? Kurang lebih ada 10. Kita lanjut ke bagian laporan, daftar laporan, laporan keuangan. Itu udah langsung klik neraca standar, klik 2 kali.
tanggalnya diganti ke tanggal 30 Juni 2026. Setelah terbuka, ini kita lihat dulu untuk kas banknya, totalnya, sama yang lain-lainnya sudah sesuai atau belum dengan yang ada di makalah. Kalau sudah semuanya sesuai, lanjut kita ke laporan lagi, daftar laporan laba rugi standar, ke tanggalnya yang dari tanggal 1 Juni 2026 sampai 30 Juni 2026. Oke, nah ini udah kelihatan untuk laba ruginya. Kita cek lagi nih apakah udah sesuai. Kalau sekiranya semua udah sesuai, balance selesai. Oke, segitu saja video pembelajaran dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.